atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang application system, yaitu risk and control. Next. Anggota kami terdiri dari saya sendiri dengan NIM 580, lalu ada Hihanita Angelina dengan NIM 583, Polivanus Tiara dengan NIM 633, ada Ayunila Lestari dengan NIM 650, dan Taufikul dengan NIM 731, serta Ayuya Esa dengan NIM 737. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dan pengendalian sistem aplikasi. Sistem aplikasi menyertakan data terkonsentrasi dalam format yang dapat diakses dengan mudah. Konsentrasi data seperti itu meningkatkan risiko dengan menempatkan ketergantungannya yang lebih besar pada satu bagian data atau pada satu file komputer atau pada tabel database. Jika data yang dimasukkan salah, dampak kesalahan akan sangat signifikan karena aplikasi bergantung pada bagian data tersebut. Demikian pula, semakin tinggi angka aplikasi yang menggunakan data terkonsentrasi, maka semakin besar pula dampaknya ketika data tersebut tidak tersedia karena masalah perangkat keras atau perangkat lunak. Contoh yang baik untuk melanjutkan pembahasan sistem aplikasi adalah sistem Enterprise Resources Planning atau biasa yang kita sebut ERP. Next. Selanjutnya yaitu sistem aplikasi seperti sistem ERP seringkali dihadapkan pada berbagai jenis risiko. Risiko yang pertama yaitu berkaitan dengan keamanan informasi yang lemah, di mana risiko keamanan informasi seperti kurangnya sumber daya manusia, dana, kesadaran manajemen yang begitu sangat rentan. Kemudian ada akses tidak sah ke program atau data. Contohnya seperti petugas penggajian memerlukan akses ke sistem penggajian tetapi tidak ke sistem penagihan. Lalu ada akses jarak jauh yang tidak sah, di mana komunikasi akses jarak jauh dapat dilakukan melalui jaringan yang tidak terpercaya, sehingga menjadikan komunikasi tersebut dalam pemantauan kehilangan atau memanipulasi yang tidak sah. Selanjutnya ada informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan dan dapat sangat berpengaruh bagi kelangsungan sistem. Kemudian ada input data yang salah atau dipalsukan, di mana penginputan data yang salah adalah ketika data yang tidak akurat dimasukkan ke dalam sistem aplikasi secara tidak sengaja karena kesalahan manusia. Next. Selanjutnya ada proses tidak lengkap, duplikat, dan tidak tepat waktu. Proses ini terjadi ketika transaksi atau file tidak diproses karena kesalahan. Kesalahan terjadi saat pemrosesan batch ketika file tidak ada atau selama pemrosesan online ketika permintaan atau pemicu gagal memulai transaksi. Kemudian ada kegagalan sistem komunikasi. Informasi yang dirutekan dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jalur komunikasi sangat rentan terhadap kegagalan yang tidak disengaja, intersepsi yang disengaja, dan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada output tidak akurat atau tidak lengkap, di mana kontrol output harus ada. Misalnya untuk memverifikasi bahwa data akurat dan lengkap, yaitu dicatat dengan benar, dan bahwa distribusi laporan dan prosedur penyimpanannya efektif. Kemudian ada dokumentasi tidak cukup, di mana penggunaan akhir biasanya sangat fokus pada penyelesaian kebutuhan bisnis dan mungkin tidak menyadari pentingnya dokumentasi. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Iradita dengan NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko aplikasi pengembangan pengguna akhir atau end user development. Nah, di sini end user development itu umumnya melibatkan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh departemen. Contohnya seperti spreadsheet dan juga database yang sering digunakan sebagai alat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, di sini spreadsheet dan database ini pada dasarnya merupakan perluasan dari lingkungan IT dan juga output yang dihasilkan itu dapat digunakan dalam membuat keputusan bisnis. Dalam hal ini, manajemen juga harus mempertimbangkan tingkat resiko yang terkait dengan aplikasi end user development dan juga menerapkan tingkat pengendalian yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu resiko umum terkait dengan sistem aplikasi end user development. Ini dibagi menjadi 10 resiko. Yang pertama yaitu biaya organisasi lebih tinggi. End user development ini mungkin pada awalnya tampak relatif lebih murah dibandingkan dengan pengembangan IT tradisional. Namun nantinya akan muncul sejumlah biaya tersembunyi terkait dengan end user development yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Yang kedua yaitu sistem tidak kompatibel. Di sini disebabkan oleh tidak adanya standar perangkat keras dan juga perangkat lunak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk berbagi data serta aplikasi lain di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu sistem redundan. Jadi di sini ada kejadian di mana pengguna akhir mungkin mengembangkan aplikasi atau database yang berlebihan karena kurangnya komunikasi antar departemen. Yang keempat yaitu implementasi yang tidak efektif, yang dapat disebabkan oleh kekurangan pelatihan formal dalam pengembangan aplikasi terstruktur, tidak menyadari pentingnya dokumentasi, dan cenderung mengabaikan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Yang kelima yaitu tidak adanya pemisahan tugas. Dalam banyak proyek end user development ini, satu individu itu dapat bertanggung jawab atas semua tahapan. Jadi akan muncul resiko yang melekat. Contohnya seperti kesalahan yang diabaikan saat meminta orang yang sama membuat dan menguji suatu program. Next. Yang selanjutnya ada analisis sistem tidak lengkap. Di tahap analisis pengembangan mungkin tidak lengkap dan tidak semua aspek menjadi masalah diidentifikasi dengan tepat. Di sini spesifikasi yang tidak lengkap itu kemungkinan akan menyebabkan kekurangan pada sistem. Yang ketujuh, akses tidak sah ke data atau program. Di sini sistem membutuhkan perlindungan tambahan untuk mencegah perubahan yang tidak terduga. Untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja, pengguna harus dibatasi hanya untuk mengeksekusi. Yang kedelapan yaitu pelanggaran hak cipta dapat dicegah melalui prosedur tertulis, harus dengan jelas menjelaskan mengenai tanggung jawab pengguna untuk memelihara inventaris perangkat lunak, mengaudit kepatuhan, dan juga menghapus perangkat lunak yang tidak berlisensi. Yang kesembilan yaitu kurangnya opsi cadangan dan pemulihan. Jadi data tidak dicadangkan selalu memiliki resiko seperti penghapusan file secara tidak sengaja, virus, dan juga malware yang merusak. Kegagalan hard drive, listrik mati atau crash, pencurian komputer, kerusakan air, kebakaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu penghancuran informasi oleh virus komputer. Di sini virus juga dapat menyebar di antara komputer yang terhubung dalam jaringan. Mereka dapat menyebar ketika file atau program yang terinfeksi diunduh dari komputer publik melalui lampiran ke email, kode tersembunyi di dalam hyperlink, dan juga sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Khalifatus Tiarenita Pertiwi dengan NIM 2017-310633 akan melanjutkan presentasi terkait dengan risiko terhadap sistem yang bertukar informasi bisnis elektronik. Electronic Data Interchange atau EDI mengacu pada pertukaran elektronik dokumen bisnis antara mitra bisnis atau perdagangan menggunakan format standar. Adapun implikasi yang timbul dari risiko tersebut antara lain: yang pertama, potensi kehilangan jejak audit transaksi.
Yang kedua, meningkatnya exposure terhadap tebusan, pemerasan, atau penipuan. Yang ketiga, gangguan arus kas ketika transaksi pembayaran terjadi karena kesalahan atau dialihkan atau dimanipulasi. Yang keempat, hilangnya profitabilitas yang terjadi melalui kenaikan biaya bunga atau pesanan ke pesaing. Dan yang terakhir atau kelima, kerusakan reputasi karena kehilangan pelanggan utama. Next. Selanjutnya ada standar untuk penilaian audit EDI. Umumnya standar ini ada dua. Yang pertama, standar ASC X12 memfasilitasi pertukaran elektronik transaksi bisnis. Dan yang kedua, ada standar EDIFAC menyediakan seperangkat standar internasional untuk transmisi elektronik dan komersial. Standar internasional EDIFAC menangani pertukaran elektronik data terstruktur seperti perdagangan barang dan jasa antara sistem informasi terkomputerisasi independen. Namun, ada standar utama umum yang lainnya untuk penilaian EDI ini meliputi yang pertama ada Tadacom Standards, yang kedua ada The Organization for Data Exchange by Teletransmission atau ODate Standards, yang ketiga ada The Fairbairn Automobile Industry atau VDA Standards, yang keempat ada Health Level 7 atau HL7 International Standard, dan yang kelima ada GS1 ADI Global Standards. Next. Selanjutnya ada risiko aplikasi web. Dari sudut pandang pengembangan, aplikasi web haruslah dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik yang disepakati dan didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan fungsional. Adapun risiko keamanan aplikasi web meliputi yang pertama, kontrol akses rusak, yang kedua ada kesalahan konfigurasi keamanan, yang ketiga ada exposure data sensitif, dan yang terakhir ada perlindungan serangan tidak memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayuni Lestari dengan NIM 2017-310-650. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol aplikasi, di mana terdapat dua kelompok besar kontrol komputer yang membantu dalam memitigasi risiko aplikasi, yaitu kontrol komputer umum dan kontrol aplikasi. Di mana kontrol komputer umum ini mencakup pemeriksaan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan banyaknya aplikasi dan mendukung fungsi kontrol aplikasi yang secara efektif. Biasanya mencakup pengendalian atas yang pertama ada operasi sistem informasi, yang kedua keamanan informasi, dan yang ketiga ada manajemen kendali perubahan. Di mana kontrol aplikasi ini tuh memeriksa prosedur khusus dan unik untuk aplikasi. Kontrol aplikasi ini juga disebut sebagai kontrol otomatis. Contohnya itu seperti kontrol aplikasi ini termasuk memvalidasi input data, memeriksa akurasi matematis dari catatan, dan melakukan pemeriksaan urutan numerik antara lain. Di mana pengendalian aplikasi cenderung efektif jika pengendalian umum juga efektif. Next. Kontrol aplikasi ini dapat digambarkan sebagai teknik yang digunakan untuk mengontrol input pemrosesan informasi dalam suatu aplikasi, di mana mereka ini dipecah menjadi tiga kategori utama. Yang pertama kontrol input, pemrosesan, dan output. Yang pertama kontrol input. Kontrol input ini dimasukkan untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan input data ke dalam suatu sistem. Kontrol input ini mencegahnya masuknya transaksi tidak valid dan mencegah data tidak valid dalam transaksi yang valid. Mereka secara khusus memastikan keaslian, keakuratan, dan kelengkapan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Yang pertama ada autentisasi, yaitu yang memastikan bahwa hanya penggunaan ini yang berwenang yang memiliki akses untuk memasuki transaksi tersebut. Dan yang kedua ada accurate, yaitu akurasi, memastikan bahwa informasi yang dimasukkan
ke dalam aplikasi ini secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tersebut. Dan yang ketiga ada compliance, yaitu memiliki data lengkap, di mana membantu manajemen untuk membuat suatu keputusan bisnis yang berdampak pada organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Taufik Al-Hafiz dengan NIM 731. Selanjutnya ada kontrol pemrosesan, yang dimana kontrol pemrosesan mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kesalahan saat pemrosesan data dan membantu memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap melalui aplikasi. Misalnya tidak ada data yang ditambahkan, hilang, atau diubah saat pemrosesan dan lain-lain. Proses penanganan kesalahan harus mencangkup yang pertama ada aktivitas kesalahan pencatatan, persetujuan koreksi kesalahan dan pengiriman ulang, ketiga tanggung jawab yang ditetapkan untuk suspend file, yang keempat ada laporan kesalahan yang belum terselesaikan. Titik kontrol berikut adalah contoh titik pemrosesan pekerjaan utama. Yang pertama ada poin masuk, yang dimana program yang menerima transaksi dari pemrosesan input. Yang kedua, modul pemrosesan utama, program yang mengubah data. Yang ketiga ada titik percabangan atau program yang memisahkan atau menggabungkan data. Yang keempat, titik keluaran atau hasil pemrosesan data. Next. Selanjutnya ada kontrol keluaran, yang dimana kontrol keluaran ini dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan setelah pemrosesan selesai. Secara khusus, pengendalian keluaran meliputi ada prosedur untuk memverifikasi apakah data akurat dan lengkap, yaitu dicatat dengan benar, dan yang kedua prosedur untuk distribusi dan penyimpanan laporan yang memadai. Yang pertama ada akurasi dan kelengkapan, yaitu keluaran harus diverifikasi terhadap sumber independen untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapannya. 3 tipe umum dari kendali keluaran yang terkait dengan akurasi dan kelengkapan adalah tinjauan pengguna, rekonsiliasi, dan kendali transmisi data. Selanjutnya ada distribusi dan retensi, yang dimana distribusi ini keluaran harus didefinisikan dengan jelas, dan akses fisik dan logis harus dibatasi untuk personel yang berwenang. Kebutuhan akan keluaran harus ditinjau secara teratur karena laporan mungkin diminta pada saat aplikasi dikembangkan, tetapi mungkin tidak lagi berguna. Selain itu, informasi yang sama dapat digunakan untuk lebih dari satu sistem dengan pandangan, organisasi, dan penggunaan yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hafiz. Bagian saya ini adalah keterlibatan auditor TI. Jadi auditor TI dapat membantu organisasi dengan meninjau sistem aplikasi mereka untuk memastikan untuk mematuhi strategi dan standar organisasi, serta menyediakan fungsi otomatis untuk mendukung proses bisnis secara efektif. Penerapan perlu diberlakukan penilaian risiko untuk menentukan tingkat keterlibatan audit. Aplikasi menimbulkan risiko bagi organisasi dalam bentuk peningkatan biaya, kehilangan integritas data, kelemahan dalam kerahasiaan, kurangnya ketersediaan, kinerja yang buruk, dan lain-lain. Risiko ini harus diatasi dengan pemilihan dan implementasi pengendalian yang memadai. Sistem aplikasi audit membutuhkan pengetahuan khusus tentang risiko dan pengendalian aplikasi. Memahami hal tersebut memungkinkan auditor TI untuk mengidentifikasi area utama yang akan mendapat manfaat dari verifikasi independen. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada penilaian risiko, yaitu risiko aplikasi berkaitan dengan kompleksitas dan besaran aplikasi, staf yang tidak berpengalaman, kurangnya keterlibatan penggunaan akhir, dan kurangnya komitmen manajemen. Yang kedua, rencana audit. Rencana audit merinci langkah-langkah dan prosedur untuk memenuhi tujuan audit, seperti dalam audit apapun, audit sistem aplikasi dimulai
dimulai dengan analisis awal lingkungan, pengendalian dengan meninjau standar, kebijakan, dan prosedur yang ada. Yang ketiga, area pertama yang dikomunikasikan adalah lingkup keterlibatan audit TI. Sangat penting untuk memastikan bahwa ekspektasi manajemen atas peran auditor TI dipahami dan dikomunikasikan kepada semua peserta. Auditor TI juga harus mengembangkan jalur komunikasi terbuka dengan manajemen dan pengguna. Terima kasih. Mungkin cukup dari kelompok saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.